Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para pemerhati anak berkebutuhan khusus, khususnya autis. Pada program pembelajaran Parenting Autis, kita sering mendapatkan informasi tentang anak autis dari berbagai media. Anak autis merupakan individu yang mengalami hambatan perilaku, namun juga mempunyai beberapa keistimewaan tertentu. Autis mempunyai beberapa spektrum, dikenal sebagai gangguan spektrum autis, dan masing-masing mempunyai keistimewaan atau keunikan tersendiri. Autisme berasal dari kata autos dalam bahasa Yunani yang artinya sendiri. Istilah ini dipakai karena mereka yang mengidap gejala autisme seringkali memang terlihat seperti seorang yang hidup sendiri. Mereka seolah-olah hidup di dunianya sendiri dan terlepas dari kontak sosial yang ada di sekitarnya. Autisme merupakan salah satu bentuk gangguan tumbuh kembang berupa sekumpulan gejala akibat adanya kelainan syaraf-syaraf tertentu yang menyebabkan fungsi otak tidak bekerja secara normal sehingga mempengaruhi tumbuh kembang, kemampuan komunikasi, dan kemampuan interaksi sosial seseorang. Gangguan interaksi sosial yaitu suatu ketidakmampuan dalam berhubungan dengan orang lain, termasuk keterampilan seperti berbagi atau sharing, bergiliran atau turn talking, dan mengerjakan tugas atau attending to tasks. Anak dengan gangguan autistik memiliki kesulitan yang besar untuk belajar memberi dan menerima atau take and give dalam hubungan interaksi dengan orang di sekelilingnya. Arya minum ya, mau minum? Gangguan komunikasi atau bicara yaitu keterlambatan perkembangan bahasa atau kegagalan perkembangan untuk tujuan komunikasi. Arya mau minum ya? Minum apa? Kalaupun ada anak dengan gangguan autistik bisa bicara, mereka hanya membeo atau mereka berbicara tetapi kurang dapat memiliki pemahaman tentang apa yang mereka ucapkan sehingga kesannya hanya menghafal. Gangguan perilaku yaitu kelainan perilaku di mana penderita autis hanya tertarik pada aktivitas mentalnya sendiri yang memiliki suatu keasikan dan daya tarik lebih pada suatu objek. Pada umumnya, berwujud perilaku yang berulang-ulang atau repetitif. Apabila autisme terdeteksi sejak dini, kemudian dilakukan tata laksana atau penanganan secara tepat dan intensif, maka hasilnya akan lebih optimal. Setelah kita memahami definisi autisme, sebaiknya kita mengetahui hal-hal yang menyertai penyandang autis. Ada beberapa kelainan yang terjadi pada anak autis, seperti kelainan anatomis otak. Adanya faktor pemicu tertentu pada saat kehamilan, seperti paparan logam berat dan zat-zat aditif. Adanya gangguan sistem pencernaan, kekacauan interpretasi sensori yang diterima oleh anak, serta beberapa faktor lain yang terjadi. Kelainan anatomis otak, kelainan pada bagian-bagian otak yang terutama meliputi cerebellum atau otak kecil, lobus parietalis, dan sistem limbik. Kelainan-kelainan inilah yang kemudian menimbulkan bentuk perilaku yang berbeda-beda pada anak autis. Cerebellum atau otak kecil
merupakan bagian otak yang mengatur kemampuan bahasa, perhatian, kemampuan berpikir, daya ingat, dan proses sensoris. Seringkali kita menjumpai anak autis mengalami kesulitan dalam berbahasa, membagi perhatian, dan memusatkan perhatian. Akan tetapi, sekali perhatian itu sedang terpusat, maka ia akan sangat sulit untuk mengalihkan perhatiannya. Kelainan pada lobus parietalis, kelainan inilah yang menyebabkan munculnya gangguan sensori pada anak autis. Pada magnetic resonance imaging atau MRI akan tampak lekukan-lekukan otak yang lebih lebar yang mengakibatkan turunnya fungsi otak. Sistem limbik terdiri dari hipokampus dan amigdala, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab terhadap pengaturan emosi. Sehingga apabila sistem limbik terganggu akan menimbulkan agresivitas dan ketidakstabilan emosi. Para penyandang autisme pada umumnya kurang dapat mengendalikan emosi dan cenderung agresif. Tetapi terkadang mereka juga terlihat pasif, seolah-olah tidak mempunyai emosi. Amigdala dan hipokampus bertanggung jawab terhadap berbagai macam rangsang sensoris seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan rangsang yang berhubungan dengan rasa takut. Amigdala dan hipokampus juga mempengaruhi emosi dan memori. Jika terganggu, maka anak akan mengalami kesulitan dalam menyimpan informasi baru, sehingga bisa terjadi perilaku yang diulang-ulang, aneh, dan hiperaktivitas. Dari beberapa literatur, banyak faktor penyebab yang dapat memicu munculnya autisme pada masa kehamilan, terutama pada masa kehamilan trimester yang pertama. Bisa diakibatkan karena faktor yang dapat memicu munculnya autisme pada masa kehamilan, seperti yang pertama, polutan logam berat, misalnya timbal, air raksa, kadmium, aluminium. Yang kedua, infeksi seperti toksoplasma, rubella, candida, dan sebagainya. Yang ketiga, zat aditif seperti pengawet, pewarna, MSG, dan sebagainya. Yang keempat, hiperemesis atau muntah-muntah berat. Yang kelima, pendarahan berat. Yang keenam, alergi berat. Ya, semua tadi merupakan beberapa hal yang menjadi pemicu munculnya autisme pada masa kehamilan. Selain hal disebut di atas, pada masa kehamilan para ibu juga harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Beberapa faktor yang berpotensi memperberat autisme pada anak antara lain adalah protein tepung terigu atau yang kita kenal dengan gluten, protein susu sapi yang kita kenal dengan kasein, bahan-bahan aditif pada makanan seperti monosodium glutamat, zat pewarna, bahan pengawet, serta bahan aditif lainnya. Faktor yang terjadi pada anak autisme berikutnya adalah gangguan sistem pencernaan. Mayoritas dari anak penyandang autisme menderita gangguan kesehatan berupa gangguan pada saluran cerna, sehingga mereka mengalami intoleransi terhadap kasein dan gluten. Gangguan pencernaan tersebut bisa terlihat jelas dari berbagai gejala seperti diare berkepanjangan, sembelit, gangguan di perut seperti perut kembung atau feses yang terlihat tidak normal. Sebagian besar dari sistem imun atau kekebalan tubuh manusia terletak di saluran usus dan organ-organ pencernaan.
Sehingga akibat gangguan pencernaan tersebut, kebanyakan anak autis sangat rentan terhadap macam-macam infeksi, terutama infeksi pada telinga. Mereka seringkali mendapatkan penanganan dengan menggunakan antibiotik yang berulang-ulang. Penggunaan antibiotik berlebihan dapat mematikan bakteri baik atau yang disebut flora normal yang ada di dalam saluran cerna. Akibatnya dapat memicu pertumbuhan jamur. Yang sering menyebabkan diare dan atau sembelit adalah pertumbuhan jamur yang berlebihan, sehingga menghalangi penyerapan nutrisi yang sangat berguna untuk tumbuh kembang anak. Jamur yang muncul di usus anak akibat pemakaian antibiotik yang berlebihan juga dapat memicu gangguan pada otak. Karena jamur ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang kemudian menyebabkan tidak tercernanya kasein dan gluten dengan baik. Mengapa anak autis seringkali harus berdiet susu sapi dan tepung gandum? Susu sapi banyak mengandung kasein, sedangkan tepung gandum banyak mengandung gluten. Kasein dan gluten sebagian besar akan dimetabolisme oleh tubuh menjadi peptida. Di otak, peptida ini diserap oleh reseptor penerima opioid. Opioid yang berlebihan di otak akan bekerja seperti morfin yang dapat mengacaukan otak anak. Faktor yang terjadi pada anak autis yang lain adalah kekacauan interpretasi sensori yang diterima, seperti mendengar suara keras atau berisik. Hal ini dapat menyebabkan stimulus dipersepsi secara berlebihan oleh anak sehingga menimbulkan kebingungan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi autisme. Kita harus memperhatikan lingkungan, pola makan, serta pola hidup yang sehat. Gimana kabarnya? Baik. Ada yang bisa saya bantu? Begini dok, ini kami membawa hasil tes dari Pusat Tumbuh Kembang Anak. Mungkin dokter bisa periksa dulu isinya. Umurnya berapa? 2,5 tahun dok. Bagaimana anak saya, dokter? Bentar ya Pak. Tapi anak saya baik-baik saja kan dok? Begini Bapak, Ibu, sesudah saya baca dan pelajari hasil pemeriksaan putra Bapak dan Ibu, di sini disimpulkan bahwa putra Bapak dan Ibu mengalami gangguan autis. Apa? Anak saya autis? Nggak mungkin, dokter. Nggak mungkin anak saya yang pertama saja baik-baik saja. Betul kan, Ma? Mungkin ini salah dari hasil tesnya itu, dokter. Anak saya kena autis dok. Apa dokter nggak salah? Sabar Ibu, Bapak. Memang itu kenyataannya bahwa putra Ibu didiagnosa mengalami gangguan autis. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Langkah yang diambil oleh Bapak dan Ibu itu sudah betul. Artinya Bapak Ibu datang ke medis mencari bantuan untuk menegakkan diagnosis. Kemudian nanti akan kita lakukan terapi. Dan nanti kita usahakan dengan pendidikan untuk anak-anak. Karena ini termasuk anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Bagaimana bisa dikatakan autis dok? Baiklah, saya akan coba jelaskan beberapa kriteria anak yang didiagnosa autis. Ya. Jadi dalam mendiagnosa itu kami, para dokter maupun para psikolog menggunakan sebuah pedoman, yaitu ICD-10 namanya, International Classification of Disease, di mana
itu merupakan sebuah kesepakatan internasional untuk diagnosa penyakit. Kadang-kadang kita juga menggunakan rumusan DSM-4. DSM-4 itu Diagnostic Statistical Manual, di mana dia disusun oleh kelompok psikiatri dari Amerika untuk sama gunanya membuat diagnosa penyakit. Orang tua sebenarnya juga bisa dengan melihat kriteria DSM-4 itu untuk menentukan apakah anak saya ini termasuk dalam gangguan autis atau tidak. Bagaimana caranya, dokter? Sebentar ya Pak, biar dokter menjelaskan dulu. Maaf, dokter. Iya, nggak apa-apa Pak. Untuk mengetahui seorang anak menderita autis atau tidak berdasarkan DSM-4, kita bisa mengetahuinya dengan 3 cara berikut ini, di mana ada 6 gejala yang harus bisa kita kenali dari 3 kriteria ini, yaitu dari gangguan kualitatif dalam interaksi sosial timbal balik, dari gangguan kualitatif dalam bidang komunikasi, atau suatu pola yang dipertahankan dan diulang-ulang dalam perilaku, minat dalam kegiatan anak tersebut. Dari 6 gejala tadi, setidaknya kita harus mengenali ada 2 gejala dari poin pertama minimal, kemudian ada minimal 1 gejala dari poin kedua, dan minimal 1 gejala dari poin ketiga. Untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa lihat dari tabel berikut itu ya. Kriteria yang lain sebelum umur 3 tahun kita bisa temukan anak mengalami keterlambatan dan gangguan dalam bidang interaksi sosial, bicara dan bahasa, juga cara bermain yang kurang variatif. Kami sangat berterima kasih sekali atas penjelasan dokter mulai dari awal sampai akhir. Oh iya, Bapak Ibu, ini ada leaflet yang bisa dibaca dan dipahami di rumah. Semoga bisa lebih menambah pengetahuan tentang autis pada anak-anak Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak Dok ya atas penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih ya Bu Dokter. Loh, Papa nggak kerja? Malas banget aku nggak kerja. Kenapa? Sejak anak kita divonis autis, Ma, kemarin itu, aku sekarang nggak punya semangat untuk apa-apa, Ma. Akhirnya aku berpikir begini, ini gara-gara Mama. Waktu mengandung dulu, Mama nggak hati-hati deh makanya kayaknya. Loh, kenapa jadi menyalahkan Mama? Iya kan, Mama kan makannya instan terus waktu itu. Cari makanan yang sehat, Ma. Bisa pilih-pilih supaya anak kita lahirnya sama seperti kakaknya. Kalau begini gimana? Papa ini jadi stres. Apa Papa nggak salah? Bukannya ini karena Papa yang kurang perhatian? Mama juga stres, Pak. Mama kan cuma sekitar sini. Kalau Papa, kolega Papa, teman Papa, gimana hubungan bisnis Papa ini bisa hancur ini gara-gara anak kita begini. Malu, Ma. Malu, Ma. Papa sekarang stres. Apalagi Mama, Pak. Ada apa Mama ya juga Bu Harun malu kok sama marah-marah tetangga. ya itu? Assalamualaikum.
Bu Harum. Apalagi Mama kan tiap hari di rumah. Ada tamu kayaknya ini. Dah, nanti kita lanjutkan. Papa mau masuk dulu. Kamu itu kamu. Waalaikumsalam. Bu Yuniar. Lagi repot ya, Bu? Enggak, tumben Bu. Misi ya. Saya dari rumahnya Bu Ika, ada perlu tadi. Mari Bu, silakan duduk. Oh iya, terima kasih. Dari mana Bu? Kok tumben? Saya tadi dari rumahnya Bu Ika, ada perlu sedikit. Bu, itu loh tadi waktu saya lewat rumahnya Bu Harum, kok kedengaran Bu Harum marah-marah. Ada apa ya, Bu? Tadi itu masalah Andrew, Bu. Memangnya Andrew kenapa, Bu? Andrew itu didiagnosa autis, Bu. Dan papanya itu menyalahkan saya. Yang sabar ya, Bu. Semua pasti ada jalan keluarnya. Iya, makasih ya, Bu. Saya mengerti bagaimana perasaan Ibu. Siapa sih, Bu, yang tidak sedih kalau anaknya didiagnosa autis? Semua yang merasakan pasti terasa berat. Kita sebagai orang tua hanya bisa berusaha sebaik-baiknya. Jangan hanya saling menyalahkan saja, ya kan, Bu? Iya ya, Bu. Ibu jangan bersedih, Ibu tidak sendiri kok. Adik saya juga pernah mengalami apa yang seperti Bu Harum alami saat ini. Awalnya sih merasa sedih, bingung, kecewa, marah. Pokoknya semua campur aduk jadi satu waktu itu. Tapi dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan bisa menerima juga. Anaknya bernama Cynthia. Bahkan Cynthia sekarang sudah menjadi anak yang hebat loh, Bu. Dia pandai bermain piano. Bahkan beberapa kali menjadi juara. Luar biasa sekali ya, Bu. Iya, Bu. Makanya Ibu tidak usah bersedih. Kalau Andrew segera mendapatkan penanganan yang tepat, maka Andrew akan dapat tumbuh dan berkembang seperti anak-anak pada umumnya. Bisa bermain, bisa bersekolah, dan yang paling penting, Andrew bisa mandiri. Itu tugas utama kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua, kita harus sabar, selalu memberi perhatian dan dukungan penuh, agar anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Beberapa langkah yang dilakukan orang tua untuk mengidentifikasi dan menangani apabila melihat ada beberapa gejala yang mencurigakan pada anak sejak dini. Langkah-langkah yang bisa ditempuh. Di antaranya, yang pertama, membawa anak ke dokter. Kedua, membawa anak ke pusat tumbuh kembang anak. Ketiga, membawa anak di sekolah-sekolah anak berkebutuhan khusus atau senter-senter terapi. Setelah anak diobservasi oleh tim yang terdiri dari dokter, psikolog, psikiater, terapis, dan guru pembimbing khusus, maka tim bisa memberikan penegakan diagnosa. Dengan demikian, kita akan mendapatkan informasi kondisi anak dan penanganannya yang tepat. Awalnya, saya menyangkal hasil diagnosa dokter bahwa anak saya menyandang autis. Sempat saya dan suami sering bertengkar, berkelahi, saling menyalahkan bahwa anak saya kenapa menyandang autis. Kemudian saya menyadari, semua itu tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya membuang waktu. Akhirnya, saya berusaha mencari informasi dari buku, internet, seminar-seminar tentang autis, dan juga sharing dengan para orang tua penyandang autis. Setelah mencari informasi melalui internet dan membaca buku dan mengikuti banyak seminar, saya akhirnya bisa memahami dan menerima keadaan anak saya. Ternyata apa yang saya bayangkan dan saya takutkan selama ini bisa teratasi bila ada kerjasama yang baik antara suami dan istri. Akhirnya kami memutuskan untuk membawa anak kami ke lembaga terapi agar mendapat penanganan yang tepat. Pada saat hamil, saya mengkonsumsi makanan yang menurut saya baik untuk janin saya. Tapi ternyata
tidak semua makanan yang baik itu menghasilkan hal yang baik. Karena pada saat anak saya lahir, anak saya kondisinya sehat, tapi begitu usia 1 tahun, saya baru bisa melihat bahwa anak saya berbeda dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian saya berinisiatif untuk memeriksakan anak saya ke rumah sakit karena saya merasa ada sesuatu dalam diri anak saya. Setelah hasil dari lab keluar, ternyata anak saya menderita autis. Dan pada saat itu juga saya menterapikan dia, karena menurut saya terapi sejak dini ini akan banyak manfaatnya. Karena di dalam terapi sejak dini ini anak saya akan diajarkan apa yang seharusnya dia lakukan tapi tidak pernah dia lakukan. Dan saya yakin Tuhan tidak akan menciptakan asal, dan ini bukan produk Tuhan yang gagal. Jadi di balik kekurangannya dia mempunyai satu kelebihan. Dan saya mencari talenta itu, akhirnya saya menemukan bakat dia, yaitu bermain biola. Anak saya sekarang berusia 13 tahun dan bernama Larasati, dan sekarang sudah sekolah di SD kelas 6, SD inklusi, dan dia sudah 7 tahun ini main biola, dan hasil main biola dia mempunyai 14 piala yang dia kumpulkan dari hasilnya main biola. Dan menurut saya ini luar biasa karena dia tidak jauh berbeda dengan anak-anak normal yang ada di luar sana. Peran orang tua sangat penting dalam program terapi untuk anaknya yang menyandang autis. Di antaranya, yang pertama, waktu orang tua bersama anak lebih banyak. Yang kedua, kedekatan psikologis orang tua dan anak lebih kuat. Yang ketiga, motivasi orang tua untuk keberhasilan terapi lebih besar. Dimasukkan. Dimasukin dulu, terus dipukul. Masukin dulu satu. Sini. Masukin dulu. Sini. Pintar. Terus dipukul pakai ini. Bisa nggak? Ayo, sayang. Bisa? Pintar. Ayo. Ayo pegang. Ayo ini pegang dulu. Bolanya dipegang. Ini bola lebar, bola lebar. Lempar, lempar, lempar. Iya. Ayo, Vina. Lagi, Baca lagi. lagi, Vin. Nggak apa-apa. Andrew. Iya. Iya, mata. Mana hidung? Iya. Mana telinga? Hebat. Tas. Pintar tepuk tangan. Pintar. Sayang. Keluarga merupakan lingkungan di mana anak menghabiskan waktunya selama masa-masa pertumbuhan dan perkembangan. Itu sebabnya kita perlu mengatur agar keluarga menjadi sebuah lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Berikan sebanyak mungkin pengalaman baru yang menstimulasi terbentuknya sambungan sinaps di otak anak. Jangan menyembunyikannya di dalam rumah atau lingkungan yang terbatas. Ajak anak autis untuk bersosialisasi dan terhubung dengan banyak hal baru, sebagaimana anak-anak pada umumnya di usia perkembangan mereka. Untuk mengkondisikan lingkungan sosial sekitar, Anda perlu mensosialisasikan autisme kepada mereka.